Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Rani di Sapa Edukasi. Kali ini kita berada di ruang berbagi untuk mengulas tentang pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus bagian 3. Yuk kita simak bersama. Setelah kita membahas tentang disabilitas fisik pada part sebelumnya, saat ini kita akan membahas tentang disabilitas intelektual. Yang kedua, yaitu tentang disabilitas intelektual. Penyandang disabilitas intelektual adalah orang yang mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif dan PP nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan 10 panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif menyebut penyandang disabilitas intelektual dengan tunagrahita. Ciri-ciri anak tunagrahita adalah yang pertama, penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau terlalu besar. Kemudian tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usianya, perkembangan bicara bahasa terlambat, perhatiannya terhadap lingkungan tidak ada atau kurang sekali, sulit menyesuaikan diri dan berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar, koordinasi gerakan kurang, gerakan sering tidak terkendali, kemudian sering keluar ludah atau cairan di mulut. Secara akademik masih mampu membaca, menulis, dan berhitung sederhana, tetapi tidak naik kelas 2 kali berturut-turut misalnya. Kemudian tidak mampu berpikir secara abstrak. Yang ketiga, disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental adalah orang yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial, diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. Kemudian yang kedua adalah disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autis dan hiperaktif. Ciri autisme. Beberapa pola perilaku khas yang ditunjukkan oleh anak dengan autisme antara lain mudah marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas, hanya menyukai atau mengkonsumsi makanan tertentu, melakukan tindakan atau gerakan tertentu dilakukan secara berulang-ulang, seperti mengayun tangan atau memutar-mutarkan badan, hanya menyukai objek atau topik tertentu, melakukan aktivitas yang membahayakan diri sendiri seperti menggigit tangan dengan kencang atau membenturkan kepala di dinding, memiliki bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku dan sulit tidur. Peserta didik dengan autisme juga memiliki masalah komunikasi seperti sulit bicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat seperti menunjuk dan melambai. Yang kedua adalah hiperaktif. Hiperaktif adalah kondisi ketika anak terus aktif, tidak melihat waktu, situasi, dan suasana sekitar. Beberapa tanda anak hiperaktif adalah sebagai berikut: berlari dan berteriak saat bermain meski berada di dalam ruangan, kemudian berdiri di tengah kelas dan berjalan-jalan ketika guru sedang berbicara, bergerak dengan cepat sampai menabrak orang lain atau barang-barang, bermain terlalu kasar sampai melukai anak lain bahkan diri sendiri, bicara terus-menerus, sering mengganggu orang lain, bergerak meski sedang duduk, gelisah dan ingin mengambil mainan, kesulitan untuk fokus dan duduk diam saat makan atau bermain. Kondisi tersebut menyebabkan anak tidak dapat berkonsentrasi dan menimbulkan masalah yang berhubungan dengan orang lain. Setelah mengetahui klasifikasi anak berkebutuhan khusus dan karakteristik disabilitas intelektual dan mental, saatnya kita memberikan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Sampai jumpa di ruang berbagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.